Maka inilah hadis yang kedua dari lafaz yang lafaznya seakan-akan wajib. Dan datang hadis yang ketiga dari Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, astadinu wa udahhiya?" Qalu na'am. Qala na'am fa innahu dainun maqdi. Maka di dalam hadis ini pun dijadikan pendalilan oleh Abu Hanifah tentang wajibnya sembelihan kurban. Maka disebutkan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berhutang, meminjam uang?" Untuk apa meminjam uang? Untuk membeli sembelihan. Maka di sini menjadi pendalilan bagi mereka yang mengatakan wajib. Lihat, meskipun enggak punya uang, maka dibolehkan untuk meminjam uang. Membeli sembelihan kambing 5 juta, pinjam 5 juta. Ataupun meminjam 15 juta, 30 juta untuk membeli sapi. Maka kata Nabi, boleh meminjam uang untuk melaksanakan sembelihan karena dainun muqdi, karena hutang itu akan dibayar, akan dipenuhi oleh Allah, akan dimudahkan rizkinya, itu maknanya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Mubashir, haddatsana Ahmad bin Sinan, haddatsana Ya'qub ibnu Muhammad Az-Zuhri, haddatsana Rifa'ah ibnu Hudair, haddatsani Abi an Aisyah. Yang lafadznya astadinu wa udahi, qala na'am fa innahu dainun muqdi atau maqdi. Maka didhaifkan hadis ini pun oleh para ulama, dan Imam Ad-Daruqutni di saat meriwayatkan di dalam sunannya mengatakan hada isnadun dhaif wa Hudair huwa ibnu Abdurrahman ibnu Rafi' ibnu Khudaid lam yasma min Aisyah wa lam yudrikha. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Hudair yang meriwayatkan dari Aisyah tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Maka sanad yang ketiga dari Aisyah dhaif. Kemudian datang juga hadis yang keempat dari Mahnaf atau Mihnaf ibnu Sulaim, bahwa dia dulu bersama Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafat. Kemudian Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Atadruna mal atirah hadhihi lati yaqulun nas ar-rajbiyah." Maka berkata Nabi di waktu wukuf Arafah tanggal 9, maka dikatakan, "Wahai seluruh manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Di sini wajah pendalilannya, dan lafaz ala wajah pendalilannya yufidul wujub. Maka maknanya inna ala kulli ahli baitin, bahwa wajib bagi seluruh ahlu bait, seluruh rumah itu setiap tahunnya harus melaksanakan sembelihan kurban. Maka ini wajah pendalilannya seakan-akan wajib. Maka lafadznya ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, wajib dalam setiap tahun itu ada sembelihan pada setiap rumah. Maka sembelihan hukumnya wajib kata Abu Hanifah dan yang lainnya dari lafaz ini, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, bahwa setiap rumah itu wajib melaksanakan sembelihan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan Ibnu Aun, amba'ana Abu Ramlah Amir an Mihnaf ibni Sulaim. Maka hadis ini pun dhaif karena Abu Ramlah Amir dalam keadaan majhul, la yu'raf, tidak diketahui.
Dan yang kelima datang dari sahabat Ali. Maka ada 5 sahabat. Yang kelima dari Ali radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Maha al-adahiyyu kullu dabhin kana qablahu." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, perintah menyembelih itu adalah penghapus dari semua sembelihan yang sebelum Islam. Maka tadi ada al-atirah, ar-rajbiyah, semuanya dihapus. Tidak ada hukum di dalam Islam kecuali hukum sembelihan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, di hari sembelihan yang akan kita mendapatinya insyaallah beberapa hari yang akan datang atau 1 bulan lagi. Maka ini periwayatan yang datang dari Ali diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, yang mana sanadnya bertumpu kepada Utbah ibnu Yaqdhan ani Sya'bi an Ali, maha al-adahi kullu dabhin kana qablahu, bahwa sembelihan udhiyah menghapuskan segala hukum sembelihan sebelum Islam. Maka hadis ini hadis yang pertama, apakah ada wajah pendalilan tentang kewajiban? Terus yang kedua, sanadnya juga dhaifun jiddan, karena Utbah ibnu Yaqdhan dia wahun matruk, dia rawi yang dibuang hadisnya. Dan berkata An-Nasa'i, ghairu thiqah, dia bukan orang yang thiqah. Dan berkata Ibnul Junaid Ar-Razi, la yusawi syai'an, dia tidak ada perkara di dalam ilmil hadis, tidak ada sesuatu pun dari ilmil hadis. Maka inilah dari hadis-hadis yang dijadikan pendalilan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa hukum sembelihan adalah wajib. Maka telah kita jawab tadi dari berbagai sanad. Pertama dari Abi Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi melarang sembelihan atirah, yang mana dia sembelihan di bulan Rajab, wa amarahum bil udhiyah, dan Nabi memerintahkan sembelihan kurban. Maka di sini sanadnya dhaif, bertumpu kepada Ibnu Lahiyah, dan juga datang di hadis yang ikhtilaf antara marfu dengan mauquf, dan disebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai uang dan tidak mau untuk menyembelih, dari uang tersebut tidak dibelikan sembelihan padahal mampu, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati salat Id bersama kami, jangan mendekati musalla, lapangan untuk sholat Id, untuk sholat bersama kami, itu dilarang oleh Nabi. Maka ini menunjukkan wajib. Dan di sini jawabannya yang rajih adalah mauquf, karena rawi yang meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan lebih kuat daripada rawi yang meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah marfu'an, karena berkesendirian Abdullah ibnu Ayyash telah diselisihi oleh Ja'far ibnu Rabi' dan Abdullah ibnu Abi Ja'far dan Abdullah ibnu Ayyash. Maka riwayat mauquf rajih. Dan datang dari Aisyah bahwa dia meminta izin kepada Nabi untuk meminjam uang membeli sembelihan. Maka apa jawab Nabi? Laksanakan, karena itu adalah uang yang Allah pasti akan melunasinya. Maka ini pun sanadnya dhaif, karena Hudair tidak bisa bertemu dengan Aisyah dan meriwayatkan dari Aisyah, maka sanadnya terputus. Dan datang dari Mihnaf ibnu Sulaim, yang mana disebutkan dulu Nabi di saat wukuf di Arafah mengatakan, ya ayuhan nas,
wahai seluruh manusia, bahwa setiap tahun itu wajib bagi kalian untuk menyembelih kurban tiap tahun. Dan ini pun sanadnya dhaif. Di sanadnya ada Abu Ramlah Amir, yang mana dia rawi yang majhul. Abu Ramlah rawi yang majhul. Dan datang dari yang terakhir Ali, yang disebutkan bahwa hukmul adahi, sembelihan kurban itu menghapus semua sembelihan sebelum Islam. Maka mana wajah pendalilan wajibnya? Wallahu a'lam, tidak ada. Dan selain itu, hadis ini diriwayatkan oleh Utbah ibnu Yaqdan dari Imam Asy-Sya'bi dari Ali. Maka sanadnya dhaifun jiddan karena Utbah ibnu Yaqdan matruk, dia ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, dibuang. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Maka yang rajih dari dalil-dalil yang kami sebutkan, dari mereka yang mengatakan sunnah, kita sebutkan pendalilannya, dan mereka yang mengatakan wajib, kami sebutkan barusan pendalilannya. Maka kesimpulannya, pendalilan yang mengatakan sunnah, dalilnya kuat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, dan lafadznya pun jelas. Mangkana lahu udhiyah, barang siapa yang ingin menyembelih, jangan memotong rambut dan kukunya. Kalimat barang siapa yang ingin menyembelih, maka ditaklik sembelihan itu kepada iradah barang siapa yang mampu, yang ingin, menunjukkan bukan wajib. Dan juga di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tentang fi'il Nabi. Dan fi'il Nabi tanpa dibubuhi perintah dan tanpa dibubuhi kalimat-kalimat wa'id ataupun kalimat-kalimat yang keras bagi yang meninggalkan sembelihan, menunjukkan sunnah. Maka ini lebih mendekati kepada kebenaran. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sembelihan meskipun lafaz-lafaznya sharih, amara bil udhiyah, Nabi memerintahkan sembelihan setelah melarang al-atirah. Dan juga tadi di wukuf Arafah mengatakan bagi setiap rumah itu wajib untuk menyembelih. Dan juga dikatakan kepada Aisyah boleh untuk meminjam uang 30 juta untuk membeli sapi, 5 juta untuk membeli kambing, tidak apa-apa berhutang. Karena hutang itu akan dibayar oleh Allah, menunjukkan kalau sampai berhutang saja boleh untuk membeli sembelihan, maka bagaimana yang mempunyai uang untuk membeli sembelihan dan dia tidak mau membeli sembelihan, hukumnya menjadi haram, maka menjadi wajib hukumnya. Maka semuanya telah kita bantah bahwa periwayatan yang menyebutkan tentang kewajiban menyembelih periwayatannya dhaifah. Maka kesimpulannya, hukum dari melaksanakan sembelihan sunnah muakkadah. Jika dia mempunyai uang, sembelihlah dari kambing atau sapi ataupun unta, karena ini masuk kepada keutamaan yang besar seperti kita sebutkan di pelajaran yang lalu, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dari ketakwaan kepada Allah. Dan juga di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, ma min ayyamin afdal min hadhil ayyam, maka tidaklah dari hari-hari yang lebih baik daripada hari ini kecuali hari 10 awal dari Dzulhijjah. Dan hari sembelihan masuk kepada hari 10, maka lebih baik seseorang yang mempunyai uang untuk membelikan kambing untuk disembelih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.